Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, hari ini berjumpa kembali, bertemu kembali di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Gus. Kita sharing dan diskusi. Semoga setiap pertemuan yang kita lakukan semakin menjadikan kita tambah bertanggung jawab dan semakin menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semakin menjadikan kita termasuk orang-orang yang solih, orang-orang yang bisa berguna untuk kedua orang tuanya, masyarakat, negara, dan juga agama. Kita awali perjumpaan pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke diskusi kita, Ustadz akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Dijawab dengan jujur ya. Oke, dijawab dengan jujur. Pertama Mas Albani. Mas Albani. Mas Albani masih terdengar suaranya Ustadz? Masih. Oke, Mas Albani cita-citanya apa Mas Albani? Enggak tahu. Loh, kok enggak tahu, Ki? Cita-citanya. Target hari ini apa Mas Albani? Tenang. Target hari ini apa Mas Albani yang ingin diraih? Kosong semua, Ustaz. Kosong semua. Oke. Ustaz lempar pertanyaan ke Mas Arham. Mas Arham, bisa mendengar suaranya Ustaz? Halo Mas Arham. Cek sound. Pak Ustaz. Mas Arham, cita-citanya apa Mas Arham? Halo, tangannya kenapa itu tangannya? Belum tahu. Belum tahu. Oke, target hari ini apa target hari ini Mas Arham? Sebenarnya belum tahu sih, tapi rahasia. Oh, rahasia. Target hari ini apa Mas Arham? Nggak ada sama sekali, Us. Nggak ada sama sekali. Aku ya palingan cuma kayak gini. Kayak gini, oke. Mbak Ayunda. Halo Mbak Ayunda. Ya Ustaz. Mbak Ayunda, cita-citanya apa Mbak Ayunda? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Target hari ini. Target hari ini ngerjain latihan soal matematika, metode IPA sama setoran. Sama setoran, oke. Terima kasih Mbak sama Ayunda. telepon aja. Sama? Telepon aja, siap, ya apa-apa, apapun targetnya ya. Yang penting ada target. Oke, satu lagi. Mas Fairuz. Cek Mas Fairuz. Dengar suaranya Ustadz Mas Fairuz. Halo, suaranya belum masuk Mas Fairuz. Halo? Ya mungkin terkendala di mic-nya ya. Oke Ustadz ganti. Mbak Jauza. Ya, biar nggak ngalamun ini ya. Jangan sampai melamun ya. Mbak Jauza. Mbak Jauza cita-citanya apa Mbak Jauza? Dokter sama pengusaha. Dokter sama pengusaha. Pengusaha apa Mbak Jauza? Nggak tahu. Ya, lebih spesifik nanti ya. Kemudian target hari ini apa Mbak Jauza? Apa ya? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Oke. Baik anak sekalian, kenapa Ustadz mengawali dengan cita-cita dan target agar setiap hari kita itu selalu ingat apa yang kita cita-citakan dan selalu punya target harian ya. Jadi kalau kita tidak punya target harian yang akan dicapai, kemudian target mingguan, nanti masuk ke target bulanan, target tahunan, itu nanti ya begini-begini aja hidup kita. Maksudnya
ya hari ini Rebo kayak gini, besok Kamis ya kayak gitu. Nanti kayak gitu, tidak ada peningkatan. Semuanya sudah hafal surat Al-Asr ya? Sudah hafal pastinya surat Al-Asr? Oke, coba Aku Ustadz. mau tanya, Tat. Tanya apa Mbak Asna? Habis ini Ustadz ada rapat nggak, Tat? Tidak ada habis ini, tenang aja. Oke, siap. Kembali ke surat Al-Asr. Di sana Habis dikatakan ini jelas. langsung tambahan gimana, Tat? Ya, siap. Oke, kita lanjutkan dulu Biar ya. cepet gitu, Tat. Oke, coba surat Al-Asr. Artinya Mbak V. Arti surat Al-Asr. Jadi dulu buka Al-Quran. Al-Asr kan? Ya, Al-Asr. Tunggu. Ini, Gus. Oh ini. Ini demi masa. Ayat 1 demi masa. Ayat 2 sungguh manusia berada dalam kerugian. 3 kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebijakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Oke, terima kasih Mbak V. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, ini kan pemberitahuan dari Allah, pengumuman. Ya, yang mengumumkan bukan ustadz-ustadzah, bukan sekolah, tapi dari Allah. Ya, melalui Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bahwa manusia dalam kerugian. Illalladzina amanu. Nah, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan melakukan amal soleh, amal kebaikan. Jadi usahakan tiap hari ada target amal soleh, amal kebaikan yang mau dilakukan ya. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ini jelas ya. Tidak ada pertentangan lagi, tidak ada ragu-ragu lagi. Biar kita tidak rugi, harus ada target harian kebaikan yang mau kita lakukan. Kebaikan sekecil apapun ya. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus, insya Allah akan mengantarkan kita kepada orang-orang yang tidak merugi. Nah, salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan di rumah adalah pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini harus kita laksanakan secara bagaimana? Hak dan kewajiban kita sebagai seorang anak Seimbang, Ustadz. harus seimbang. Ya, kita tidak boleh menuntut hak, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban terus, pasti nanti dapatkan hak, gitu ya. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Termasuk hak dan kewajiban kita dalam memeluk agama Islam. Jadi ada hak dan kewajiban kita. Oke, ada pertanyaan dulu berkaitan dengan hak dan kewajiban? Halo? Untuk bahan sogemnya nanti materinya hak dan kewajiban. Ustaz, kalau haknya orang tua apa, Tad? Haknya orang tua. Hak orang tua itu kan berarti kewajiban anak. Ya haknya orang tua dihormati. Kemudian nasihatnya ditaati, didengarkan. Itu Ustadz haknya. halaman berapa, Us? Oh, halamannya toh. Halamannya 50 berapa tadi ya? 52 kayaknya. Coba kita bahas soal di hak dan kewajiban dulu. Halaman berapa? Halaman 50. 50 berapa kalau di bukunya anak sekalian? Kalau di bukunya Ustadz ini enggak ada halamannya ini. Halaman 52 kalau enggak 53. Coba dibuka. Soal pengayaan. Ya, yang soal pengayaan. Halaman berapa Mbak V? 54. Oh, 54. Oke. Apa sih ini? Yang hak dan kewajiban. Iya, Us, pengayaannya belum tak kerja ini. Belum. Oke, ada yang sudah dikerjakan semua? Aku sudah, Oke, Mbak Naila sudah. Yang lain sudah dikerjakan? Sudah, Us. Ya, Mbak Hansa. Jadi walaupun tidak diminta dikirimkan di kelas dojo, kalau sesudah pembelajaran tetap dikerjakan ya. Lupa. Ya, sekarang lupa, kemarin tidak ingat, oke ya. Siap.
Apa? Yang lain. Baik, ini soalnya mudah-mudah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kemarin sebagian besar sudah mengirimkan di kelas dojo untuk hak dan kewajibannya. Baik, kita bahas bersama-sama untuk soal pengayaan hak dan kewajiban. Ustadz, sebenarnya yang halaman nomor 50 itu dikerjain nggak tuh, Ustadz? Yang mana? Yang atasnya itu loh, yang sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu itu, Ustadz. Kemarin yang dikumpulkan di kelas dojo yang ini toh ya? Kumpul itu yang halaman Halaman 52, 53 sama 54 ya, tapi yang pengayaannya enggak. Ya. Itu yang di kelas dojo kemarin. Oke, kita ke soal pengayaan dulu. Ini contoh-contoh soal yang pernah keluar di PTS, pernah keluar di ujian berkaitan dengan materi hak dan kewajiban. Nah, model soalnya semacam ini. Oke, Mas Albani nomor 1, coba Mas Albani. Sambil dibuka PPT-nya semuanya. Halo Mas Albani. Saat Oke, nomor 1. Coba Mas Albani. pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan membuat keluarga menjadi hidup rukun dan damai. Ya, menjadi rukun dan damai ya. Nomor 2. Nomor 2, Mbak Almira Syakira. Nomor 2. Ustadz, Nomor 2, Mbak Almira. belum tak kerjain, Dad. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Oke, dibantu Mas Oni. Nomor 2. Sebentar. Same. Yang C. Kenapa yang A ini bukan hak anak di rumah, Mas Oni? Yo, yang lain boleh membantu. Kenapa yang A ini bukan hak anak di rumah? Halo? Kenapa yang A ini bukan hak anak di rumah? Silakan berpendapat, yang lain boleh. Mbak V, pendapatnya gimana Mbak V? Kenapa yang A ini bukan hak anak di rumah? Apa ya? Tapi aku lagi mikir. Oh, lagi mikir. Mendapatkan segala sesuatu yang Aku tahu. diinginkan. Ya, gimana? Gimana ya? Nggak ada. Mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Karena hak itu yang didapatkan. Bukan. Hak, kalau mendapatkan suatu barang itu yang Karena tidak semua yang kita inginkan harus tercapai. Iya, betul sekali ya. Jadi yang menjadi kewajiban orang tua itu mencukupi kebutuhan kita, bukan mencukupi semua keinginan kita ya. Oke, jadi kadang keinginan kita itu tidak harus dikabulkan. Misalkan sekarang ingin memiliki sesuatu yang barang terlalu mewah atau yang belum dibutuhkan, itu kan maka belum harus dicukupi. Nah, jadi mendapatkan sesuatu yang diinginkan, semua yang diinginkan itu belum menjadi hak ya. Tapi kalau kebutuhan kita tercukupi, itu adalah hak kita. Oke, terima kasih. Nomor 3, Mbak Zia. Pak Agus memiliki seorang putri setiap harinya putrinya selalu membantu Pak Agus untuk merapikan buku-buku yang terdapat di rak buku keluarga. Putrinya juga membantu Ibu Agus yang kadang kerepotan
membersihkan peralatan makan keluarga. Jika Putri Pak Agus mencerminkan pelaksanaan titik-titik di rumah. D. Kewajiban anak. Ya, kewajiban anak di rumah. Jadi salah satu kewajiban kita adalah membantu ketika orang tua merasa kerepotan ya, atau kita membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita bantu. Bisa menyapu, mencuci piring, merapikan tempat tidur, dan lainnya. Oke, terima kasih Mbak Zia. Nomor 4, Mas Aidan. Di bawah ini sikap yang mencerminkan pelaksanaan kewajiban anak di rumah adalah Mana Mas Aidan? yang A. Ya, yang A, melaksanakan sholat tepat waktu dan berjamaah. Kalau berjamaah di masjid ya ini ya. Mohon maaf. Seharusnya melaksanakan sholat tepat waktu. Oke, terima kasih Mas Aidan. Nomor 5, Mbak Alia. Komitmen dan peraturan yang ada di dalam kelas harus ditaati dan dilaksanakan oleh C. Ya, siswa dan seluruh warga kelas. Nomor 6 hampir sama dengan nomor 3 tadi ya. Jawabannya ini nomor 6, kewajiban. Oke, mohon maaf ini. Nomor 6 hampir sama. Nomor 7, Mbak Radis. Nomor 7. Pak Aidan memiliki seorang putri. Setiap hari putrinya selalu membantu Pak Aidan untuk Nomor 7 Mbak Radis. hak dan kewajiban sebagai pengguna listrik di bawah ini yang benar adalah C. Ya, yang C, menggunakan listrik untuk kebutuhan, kewajibannya menghemat pemakaian listrik. Nomor 8 Mbak Kansa. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. 2. Menghormati guru dan karyawan. 3. Mendapat kasih sayang dari guru. 4. Menaati tata tertib yang berlaku. 5. Berteman dengan siapa saja. Pak, siswa di sekolah ditunjukkan pernyataan oleh nomor D. D, 3, 4, 5. Ada yang punya pilihan lain? Untuk nomor 8, 3, 4, 5. Mendapatkan kasih sayang dari guru, benar. Kalau menaati tata tertib itu hak atau kewajiban? Kewajiban itu. Kewajiban ya. Oke. Berarti ada tidak pilihan jawabannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, apa yang kita lakukan? Membuat pilihan sendiri. Ya, membuat pilihan sendiri. Jawabannya adalah E ya. Nanti bisa membuat pilihan di sampingnya E. Jadi yang benar hanya pernyataan 3 dan pernyataan 5. 3 dan 5. Oke. Terima kasih Mbak Kansa. Kemudian nomor 9. 9 adalah Mas Fadil, 9. Ya, pernyataan tersebut yang merupakan hak anak di rumah adalah yang mana Mas Fadil? A. Ya, A. Mendapatkan kasih sayang, menghormati. Kalau menghormati orang tua itu hak atau kewajiban? Kewajiban ya. Coba cek ulang. Coba dicek ulang Mas Fadil. Iya, bentar. D. Ya, yang D ya. Mendapatkan perhatian, dapat permen dan gembira, dipenuhi kebutuhannya. Ya, kalau kebutuhan ini harus dipenuhi. Oke, terima kasih Mas Fadil. Nomor 10. 10 Mas Rafid, 10.
Bentar. Satu ke atas lagi, Tat. Atas lagi. Nah, dah. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi UUD 1945. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan diatur dalam UUD 1945 pasal berapa? Pasal berapa ya? Pasal yang mengatur tentang hak warga negara mendapatkan Katanya pendidikan. nanti pasal-pasal enggak tahu. Ada ya di ujian ada pasal-pasal. Tapi bukan bunyinya. Tapi seperti ini. Jadi kan berhak mendapatkan pendidikan itu diatur di pasal gitu, berapanya. Poin-poinnya yang Ke-9, penting. aku tahu. Tapi kok itu enggak lengkap tuh, Tat? Gak lengkap. Berarti ini pasal berapa? 28. Pasal 28C ayat 1. Ya seharusnya ini 28C ditambah 28C ya. Ayat 1. Kalau pasal 31 tentang pendidikan tidak. Pasal 31. Ya, jadi ada 2 pasal ya yang mengatur tentang hak mendapatkan pendidikan. Yaitu di pasal 28C ini juga setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu. Di 31 juga sama. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oke. Jadi ini ada 2 jawaban, A dan D. Tapi yang A ditambahi di mana tuh, Tat? apanya? Yang 31 pasalnya tuh di mana tuh, Tat? Di sini juga. Oh, kalau di modul belum ada yang di modul. Yang Kalau di modul kan dulu tuh di kelas 5 di modulnya ada, tapi di sini nggak ada. Oke, yang di modul itu belum ada ya. Yang di modul 28C, yang ada 28C. Oke, nomor 11 Mbak Humaira. Mbak Humaira Amalina. Nomor 11. Denny meminjam penggaris Dedi. Tanpa sengaja, penggaris tersebut patah. Bentuk tanggung jawab Denny yang tepat adalah D. Minta maaf dan gantinya dengan penggaris baru. Oke, meminta maaf dan menggantinya dengan penggaris yang baru. Jika kita merusakkan barang ya, seperti yang sudah kita lakukan kalau di sekolah, misalkan pinjam pensil, pensilnya ternyata patah atau hilang, maka kita menggantinya. Oke, nomor 12. Nomor 12. Mbak Olive, nomor 12. Ini langsung dibaca soalnya atau Ya, langsung dibaca soalnya tidak apa-apa. serta dalam kegiatan sosial masyarakat, 2 menjaga kerukunan antar warga masyarakat, 3 mempunyai kesempatan untuk berpendapat, bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan, 5 bergaul dengan semua warga masyarakat. Kewajiban sebagai warga masyarakat ditujukan pernyataan nomor berapa? Kewajiban warga masyarakat. 1, 2, dan 4. Ya, 1, 2, dan 4. Oke. Nomor 13. Mbak Raisa, nomor 13. 13. Seorang siswa juga mempunyai hak dan kewajiban di sekolah. Tindakan yang merupakan penerapan kewajiban di sekolah adalah B. Menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah. Oke. Nomor 14, Mbak Ayunda. Ya, Ustadz. C. Fanda diberi hak untuk belum Tak kira sudah siap. Oke. Silakan. Fanda diberi hak untuk menonton televisi. Bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh Fanda atas hak yang sudah diterima adalah menonton televisi sesuai waktu yang disepakati D. Oke, begitupun juga dengan kita ya. Kalau kita diberikan hak untuk menggunakan HP atau bermain HP, ya menggunakan HP sesuai waktu yang disepakati. Jangan sampai kita menggunakan HP sambil belajar, kemudian mainan game sambil belajar, apalagi sepanjang waktu. Oke, terakhir nomor 15, Mbak Alis.
Salah satu kewajiban masyarakat adalah ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar. Suatu hari Pak Hanafi tidak bisa mengikuti kegiatan kerja bakti karena sakit. Maka tindakan Pak Hanafi yang tepat adalah Yang mana Mbak Alis? tidak. Yang mana Mbak Alis? Yang A. Ya, ini ada dua jawaban ya. Yang A sama D itu bisa. Jadi pertama meminta maaf dan memberitahu ke Pak RT atau ke warga. Jadi walaupun kita sakit, kita tetap memberitahu, Pak mohon maaf saya tidak bisa ikut kerja bakti, kondisi badan kurang fit, sakit, gitu ya, biar nanti tidak timbul prasangka di masyarakat. Kalau yang D, syukur-syukur kita ada kelonggaran rezeki bisa menyediakan makanan kecil, gitu ya. Kemudian kita istirahat di rumah. Jadi yang penting memberitahukan ke Pak RT dulu. Pak mohon maaf besok tidak bisa ikut kerja bakti. Saya ada jadi among tamu di Solo misalkan gitu bisa ya. Oke. Kemudian nomor 16 bisa ditambahkan di bawahnya ya, nomor 16. Salah satu kisi-kisi di Sogem adalah anak-anak dapat menuliskan kewajiban negara di nomor 16, kewajiban negara yang terdapat dalam pembukaan UUD. Coba. Nomor 16, tuliskan kewajiban negara yang terdapat dalam pembukaan UUD. Bapak Ustadz, Tuliskan kewajiban negara yang terdapat dalam pembukaan UUD. Yang terdapat apa, Us? Tuliskan kewajiban negara yang terdapat dalam pembukaan UUD. Nah, nanti dicari ya. Ada 4 kewajiban. Silakan nanti dicari. Untuk kewajiban negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Terus habis itu nanti dikumpulin ke kelas 7. Gimana? Dikumpulin ke kelas 7 enggak? Tidak usah dikumpulkan di kelas 7. Karena ini salah satu nanti kisi-kisi Sogem ya. Silakan dicari. Kisi-kisi Sogemnya kapan di ini Indah? Ya, kisi-kisi Sogemnya nanti materinya tentang hak dan kewajiban. Apa dikasihnya lewat PDF Tat, maksudnya Tat kisi-kisi. Oh, bisa besok nanti sekalian IPS. Oke. Tapi materinya kan tentang hak dan kewajiban untuk yang Sogemnya. Berarti bentuknya sampai hak kewajiban besok PTS-nya. Ya. Kalau untuk PTS nanti satu materi lagi berkaitan dengan tanggung jawab, materi terakhir. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum diakhiri. Ustadz akan berpindah ke ruang nyata dulu. Ada yang mau ditanyakan? Terus. Ustadz yang nomor 16 tadi disebutin berapa? 4. Ada 4 Oke. ya nomor 16. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Habis ini apa, Tat? Ya, habis ini bahasa Jawa toh. Terus? Oke, terakhir matematika. Enggak. Oh, matematika udah toh. Bahasa Arab berarti ya. Lughatul Arabiyyah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz pamit dulu.